Halo, nama saya Ananda Raffi, dan ini adalah video perjalanan saya selama 4 bulan magang di YP3TB Bandung. Saya memulai magang ini dengan peran sebagai creative designer, di mana saya berfokus pada pembuatan konten, publikasi, editing visual media, dan beberapa proyek internal seperti sketsa jiwa. Magang ini jadi kesempatan untuk saya untuk mengembangkan diri, membangun portofolio, dan mencoba mencari tahu bagaimana workflow dunia kerja yang nyata itu seperti apa. Tahap awal magang yang saya lakukan di tempat ini yaitu yang pertama kali yang saya lakukan adalah apply. Waktu itu saya menemukan info perihal internship ini di Instagram @internshiptime ada di sini. Lalu saat itu juga saya merasa kriteria saya cocok, kualifikasi saya terpenuhi, dan tidak ada alasan untuk saya untuk tidak melanjuti applyan magang ini. Beberapa minggu kemudian, saya menerima email konfirmasi terkait saya resmi diterima sebagai keanggotaan terbaru internship YP3TB Batch 3. Di situ saya merasa cukup senang karena akhirnya ini menjadi kesempatan pertama saya untuk terjun di dunia magang, di dunia profesional juga. Karena sistem kerja yang diberlakukan di YP3TB ini adalah WFH, maka saya menerapkan sistem kerja WFC dan WFH dikombinasikan sekaligus. Selama magang berlangsung, tugas utama saya yaitu tentu membuat desain. Di antaranya saat itu saya membuat poster perihal awareness tentang psikologi, lalu ada birthday, lalu ada appreciation post, lalu yang terakhir adalah farewell party dan beberapa desain yang mungkin nanti saya akan tunjukkan. Untuk meeting bulanan itu selalu dilaksanakan dalam 1 bulan sekali, di mana kami para divisi internal yang ada di YP3TB melakukan diskusi terkait program kerja atau apapun yang ingin kami buat, atau perihal masalah sikap atau attitude sekalipun akan kami bahas selama diskusi berlangsung. Nah, selama 4 bulan magang ini, saya banyak belajar tentang manajemen waktu. Tentang gimana kita berkomunikasi dalam tim secara online, lalu bagaimana mengerjakan desain yang sesuai kebutuhan project, mengerjakan desain yang harus sesuai dengan sistem yang sudah diterapkan, mengerjakan desain yang manajemen sudah tentukan. Selama 4 bulan ini tentu saja pengalaman saya bertambah sangat banyak. Wawasan saya juga menambah cukup luas dan menambah teman-teman baru juga dari luar kota, dari Sabang sampai Merauke. Halo Raffi, selamat siang. Jadi kita mau cek progres desain untuk event yang akan datang. Gimana? Sudah sampai mana revisinya? Apakah ada kendala atau hal yang perlu didiskusikan? Sebenarnya udah mau jadi sih, cuman tinggal beberapa polesan dikit aja mungkin ya. Sisanya nanti mungkin akan saya langsung serahin buat ditinjau lebih lanjut. Bagus, kedengarannya sudah hampir selesai. Kalau gitu kita pastikan dulu detail terakhirnya ya. Kalau ada feedback tambahan dari tim lain, nanti kita integrasikan. Jangan ragu juga untuk tanya kalau butuh bantuan lebih lanjut. Kita pastikan semuanya sempurna sebelum finalisasi. Gimana, lanjut lagi atau ada yang mau disesuaikan? Tapi kira-kira divisi lain harus kita kasih tahu nggak perihal progres ini? Benar-benar penting untuk memastikan semua divisi terinformasi. Kita bisa koordinasi dengan tim konten untuk copywriting dan tim media untuk distribusi. Nanti kita bisa atur jadwal update secara berkala biar semuanya selaras. Kalau ada yang perlu didiskusikan lebih dalam, kasih tahu aja. Udah sih, udah cukup. Oke. Udah cukup, thank you ya. Siap, sama-sama. Senang bisa membantu. Kalau nanti ada yang perlu didiskusikan lagi, jangan ragu buat hubungi aku. Semoga sukses dengan desain. Thank you. Nah, karena saya berkuliah di jurusan sastra Inggris, saya tertarik dengan semiotik. Semiotik adalah study of sign. Jadi, semiotik ini sangat berhubungan sekali dengan desain grafis, di mana saya sering mengaplikasikan warna, jenis font,
makna simbol atau apapun yang akan saya letakkan di poster saya nanti itu pasti ditujukan dengan makna itu pasti ditujukan dengan pesan tertentu. Tujuannya selain saya ingin membuat desain yang bagus, saya juga ingin membuat desain yang komunikatif. Nah, kebetulan hari ini saya lagi ada tugas, jadi aku mau ngajak kalian untuk ngintip sedikit aja gimana aku bisa ngeciptain suatu desain grafis yang punya makna, punya pesan tersendiri yang ingin disampaikan ke audiensnya. Ayo ikutin. Kok Marcel. Nah, jadi adanya adalah sedikit intipan dari pekerjaan yang saya lakukan. Mungkin ketika video ini diupload, poster ini sudah terlebih dahulu diupload sekitar semingguan mungkin. Aku akan menjelaskan sedikit perspektif dari semiotiknya ya, biar kita sama-sama tahu, kita sama-sama belajar. Nah ini kalau kita lihat dari perspektif semiotik, itu tuh bakal banyak banget meaning yang bisa kita ambil. Sebentar ya. Nah, kita bisa lihat dari bentuk kartunya dulu. Outline putih ini, aku sengaja bikin kayak gini tanpa ada yang menyentuh keluar, karena aku pengen bikin mereka menyerupai bingkai. Ini jadi suatu kenangan kita selama 4 bulan. Tim ini, tim kreatif desain, kita dalam satu frame yang sama, meskipun kita tidak berasal dari daerah yang sama, kita tidak bertemu secara fisik, tapi aku kumpulin kita semua di sini dalam satu frame gitu. Lalu warna biru ini backgroundnya aku sengaja taruh warna biru tua. Kenapa ya? Karena aku mau meng-highlight kita semua di sini menjadi satu kesatuan. Makanya foto-foto kita semua di sini tuh terang, cerah, dan ada efek bunga-bunga nih di belakang sininya. Itu menandakan kebersamaan. Lalu di tulisan creative design, di sini sengaja aku taruh love sebagai sesuatu yang kita cintai, yaitu desain. Kenapa kreatifnya di sini warna kuning? Karena di sini kita menandakan simbolis kita ingin menonjolkan kreativitas kita dalam membuat desain. Makanya aku taruh warna kuning di sini gitu. Lalu bunga-bunga ini sama kayak dedaunan yang ada di belakang, menunjukkan pertumbuhan kita bareng-bareng bersama-sama gitu. Terus sudah dari sisi semiotik menurut aku cukup aja segitu. Sekarang kita masuk ke tujuan komunikasinya. Nah, ini aku buat karena ini adalah poster farewell kita selama 4 bulan magang ini. Ini adalah akhirnya. Poster ini menandakan bahwa tanggung jawab kami selama magang sudah selesai. Jadi poster ini aku buat dan divisi-divisi lain tentunya, tapi aku tunjukin ini aja sebagai tanda kalau orang-orang inilah yang 4 bulan ke belakang ini tuh buat desain untuk YP3TB. Jadi kalau kalian penasaran sama apa aja desain yang kita buat oleh aku, oleh kakak-kakak yang lain, itu kalian bisa aja cek Instagramnya YP3TB, atau sekarang sudah rebranding menjadi Berdaya Diri. Kebetulan aku memutuskan untuk extend, jadi di periode selanjutnya atau di batch selanjutnya aku pasti akan ada di sini. Kebetulan aku jadi manajer gitu. Saya ingin berterima kasih terhadap jajaran manajemen YP3TB dan teman-teman yang membantu proses saya selama 4 bulan belakang ini. Selain video ini saya tujukan untuk tugas akhir saya sebagai mahasiswa semester 7 untuk matkul internship, video ini juga saya dedikasikan sebagai dokumentasi selama 4 bulan perjalanan saya magang di YP3TB. Terima kasih telah menonton. Dah.